Anak-anak, hari ini kita akan belajar dari penguatan pendidikan karakter dengan tema bersyukur atas makanan yang Tuhan beri. Seberapa seringkah kita tidak mengucap syukur atas makanan yang Tuhan berikan pada kita? Ketika disodorkan makanan, kita marah karena makanan itu menurut kita tidak enak. Mungkin makanan itu kita tolak karena kita menganggap bahwa makanan itu tidak kita sukai. Lalu seberapa seringkah kita tidak mengucap syukur dengan tidak menghabiskan makanan dan minuman? Kalau kita makan, seringkali masih ada sisa makanan yang begitu banyak di piring. Kalau kita minum, apalagi kalau kita minum dari kemasan air mineral, masih ada sisa banyak, hanya diminum sedikit, lalu dibuang begitu saja. Tahukah anak-anak bahwa masih banyak orang lain yang mengalami kelaparan? Mereka yang tidak bisa makan karena tidak punya makanan, mereka yang kelaparan karena tidak punya orang tua yang menyediakan makanan setiap hari, mereka yang kelaparan karena terjadinya bencana kelaparan di daerah mereka. Kalau kita melihat masih banyak orang yang sebenarnya masih mengalami kekurangan, seharusnya kita bersyukur karena kita tidak mengalami penderitaan seperti mereka. Mengapa kita seharusnya bersyukur? Sebab setiap hari Mama menyediakan makanan bagi kita. Kita juga bersyukur sebab di rumah juga disediakan air minum yang sehat. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa Tuhan sudah menyediakan segala kebutuhan manusia? Ada makanan pokok, ada sayur-sayuran, ada lauk pauk, ada buah-buahan, dan ada air yang disediakan Tuhan untuk minum, untuk mandi, untuk keperluan-keperluan yang lainnya. Ya, tadi Bu Erni bilang bahwa Tuhan menyediakan banyak hal untuk kebutuhan manusia. Tadi ada makanan pokok. Ya, makanan pokok itu ada macam-macam. Kalau kita makanan pokoknya nasi, setiap hari kita makan nasi. Ada yang makanan pokoknya itu roti, ada yang jagung, ada kentang. Nah, itu semua Tuhan sediakan bagi manusia untuk kebutuhan manusia setiap hari. Ada juga lauk pauk. Wah, lauk pauk itu banyak anak-anak. Ada lauk pauk yang dibuat dari telur. Ada lauk pauk yang dibuat dari kedelai yang dijadikan menjadi tahu, tempe. Ada juga lauk pauk dari daging. Ada juga dari ikan. Nah, dari lauk pauk itu Tuhan sediakan semuanya bagi manusia melalui berbagai ciptaan Tuhan, baik dari tumbuh-tumbuhan maupun dari hewan. Selain lauk pauk, Tuhan juga sediakan sayur-sayuran. Wah, kalau kita menyebutkan sayur-sayuran, banyak sekali ya. Kadang dihitung dengan jari tangan tidak cukup, karena ada banyak sayuran yang Tuhan sediakan bagi manusia. Nah, selain sayuran, Tuhan pun menyediakan banyak buah-buahan agar manusia bisa menikmati ciptaan Tuhan. Selain tidak hanya menikmati saja, tetapi dengan buah-buahan itu manusia mendapatkan banyak vitamin untuk menunjang kesehatan tubuh manusia.
Nah, yang terakhir adalah air. Tuhan menyediakan air. Selain untuk mandi, mencuci, air penting sekali untuk kebutuhan tubuh kita. Dan Tuhan sediakan itu agar kita semua bisa sehat, tubuh kita tidak mengalami dehidrasi. Nah, anak-anak, Tuhan sudah menyediakan banyak kebutuhan kita. Tentu saja, segala makanan yang kita nikmati, segala hal yang kita dapatkan dari Tuhan itu tidak begitu saja ada di depan kita. Ternyata ada banyak orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyediakan segala kebutuhan kita. Ada nelayan yang setiap hari pergi ke laut untuk mencari ikan, dan ikan itu dijual untuk bisa dinikmati oleh banyak orang. Ada petani yang setiap hari ke sawah, selain menanam padi juga menanam tanaman-tanaman yang lain yang dirawat dengan baik supaya tanaman itu tumbuh, dan setelah tumbuh bisa digunakan dan dinikmati oleh banyak manusia. Selain itu juga ada pedagang, nelayan, petani, dan yang lainnya yang sudah mengolah dan melakukan pekerjaannya. Mereka menyerahkan atau menjualnya kepada pedagang, dan pedagang itu pun juga menjual hasil dari yang diberikan oleh nelayan atau petani tadi untuk dijual, baik dijual di pasar, dijual di warung-warung, atau ada juga yang dijual di supermarket. Nah, selain itu, yang dipakai oleh Tuhan untuk menyediakan segala kebutuhan kita ada juga peternak. Mereka yang merawat dan memelihara berbagai macam hewan ternak seperti sapi, ayam, atau binatang-binatang yang lain untuk mencukupi segala kebutuhan manusia. Selain itu, peternak pun juga mereka memelihara, ada yang memelihara sapi perah. Dari sapi itu akan diperah susunya, dan susunya itu akan dijual supaya dari hasil perahan susu sapi tadi bisa dipakai untuk kesehatan tubuh manusia. Selain peternak, nelayan, petani, pedagang, ada mama atau orang tua kita, ada pembantu atau yang disebut ART, asisten rumah tangga, mereka yang juga terlibat atau dipakai oleh Tuhan untuk menyediakan segala kebutuhan kita, sehingga kita bisa menikmati segala hal yang Tuhan berikan kepada kita. Anak-anak, mereka semua yang dipakai oleh Tuhan telah bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka bekerja keras untuk menyediakan apa yang dibutuhkan oleh manusia, agar segala kebutuhan manusia itu terpenuhi. Tentunya kita harus berterima kasih kepada mereka semua. Terlebih, kita juga harus bersyukur kepada Tuhan. Dengan cara apa kita bisa bersyukur kepada Tuhan? Coba anak-anak, dengan cara apa? Ada banyak cara ya. Yuk kita bisa menyaksikan atau melihat cara-cara yang bisa kita lakukan untuk bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan dengan cara tidak menyanyiakan berkat Tuhan. Tidak menyanyiakan berkat Tuhan itu dengan cara kalau kita minum, habiskan minum yang kita ambil tadi. Kalau kita makan, habiskan makanan yang kita ambil tadi. Sekiranya kita nanti makannya tidak habis, jangan mengambil banyak. Ambil sedikit dulu, nanti kalau kurang kita bisa nambah lagi.
Nah, sehingga tidak ada makanan atau minum yang terbuang, karena itu merupakan menyia-nyiakan berkat Tuhan. Selanjutnya, bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan? Ya, jika mama sudah menyediakan makanan, maka kita harus memakannya sampai habis. Ya, bukan marah-marah karena kita tidak suka dengan masakan mama. Ma, aku tidak suka ini, tidak mau. Kita tidak mau makan. Ma, aku nggak doyan makanan ini. Lalu kita tidak memakannya. Ya, mama sudah bekerja keras untuk menyediakan kebutuhan kita, maka kita harus memakannya sampai habis. Kita tersenyum, mengucapkan terima kasih pada mama yang sudah menyediakan makanan untuk kita. Mungkin kita juga mengucapkan terima kasih kepada pembantu atau asisten rumah tangga kita yang sudah bekerja keras untuk menyediakan makanan bagi kita. Nah, selain itu, kita bersyukur kepada Tuhan bisa kita lakukan dengan cara sebelum makan, jangan lupa ucapkan syukur pada Tuhan dalam doa. Ya, mengucapkan syukur pada Tuhan bisa juga dilakukan di dalam doa. Jadi anak-anak, mulai sekarang marilah kita belajar mensyukuri segala makanan yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, yaitu di 2 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, sebab semua yang Tuhan berikan sesungguhnya untuk kesejahteraan bagi kita semua. Tuhan memberikan sayur, buah, makanan pokok, lauk pauk, air, agar tubuh kita sehat, agar kita hidup bahagia, agar kita menjadi pintar. Itulah Tuhan menyediakan semuanya bagi kita. Oleh sebab itu anak-anak, mari kita bersyukur, ya. Bersyukurlah sebab Tuhan sudah memelihara kita semua. Ya, demikianlah kegiatan penguatan pendidikan karakter hari ini. Ibu harap mulai sekarang anak-anak bisa bersyukur, bisa melakukan apa yang sudah diterangkan dalam penguatan pendidikan karakter hari ini, yaitu mengucap syukur atas makanan yang sudah Tuhan berikan pada kita.